hormati Wakil Bupati Tagamus, Bapak Agus Sumanto, beserta Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Tagamus, Ibu Yeni Ferawati Agus. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tagamus, Bapak Erlangga Putra Hakim beserta Ibu. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Tagamus, Bapak Irwandi Suralaya SAG beserta Ibu. Yang kami hormati Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Tagamus, Bapak Bojamin beserta Ibu. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Tagamus. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Tagamus atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tagamus. Yang kami hormati Kepala Lembaga atau Instansi Vertikal se-Kabupaten Tagamus. Yang kami hormati Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Tagamus. Yang kami hormati jajaran pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tagamus. Yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Yang mohon maaf apabila tidak dapat disebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji, segala syukur semoga senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini Jumat 27 Maret 2026 di ruang sidang DPRD Kabupaten Tagamus akan berlangsung rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tagamus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-29 Kabupaten Tagamus tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Tagamus bersama DPRD menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-29 Kabupaten Tagamus pada Jumat 27 Maret 2026. Kegiatan berlangsung khidmat di ruang sidang DPRD dengan dihadiri unsur pimpinan daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, dan insan pers. Hadir mewakili Gubernur Lampung, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung Binarti Bintang. Turut hadir Bupati Tagamus Muhammad Saleh Asnawi, Wakil Bupati Agus Suranto, pimpinan dan anggota DPRD, unsur TNI Polri, Kejari, Sekda, pimpinan partai politik, serta Kepala OPD. Wakil Ketua 1 DPRD Tagamus Rangga Putra Hakim mengatakan peringatan HUT tidak sekedar seremonial, tetapi momentum memperkuat silaturahmi dan komitmen pembangunan. Ia menegaskan masih ada sejumlah pekerjaan rumah, di antaranya meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, kualitas SDM, dan pemberdayaan masyarakat. Bupati Muhammad Saleh Asnawi menyampaikan apresiasi atas sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama di sektor infrastruktur dan ketahanan pangan. Ia juga menyoroti capaian daerah seperti juara umum MTQ Provinsi Lampung 2025 dan predikat kabupaten sangat inovatif.
Secara ekonomi, pertumbuhan tercatat 4,52%, PDRB per kapita mencapai 33,5 juta rupiah, dengan angka kemiskinan turun menjadi 10,1%. Meski demikian, Bupati mengakui masih ada tantangan termasuk stunting, pemerataan layanan, dan infrastruktur. Bupati menekankan pentingnya hilirisasi produk unggulan dan meminta OPD menyusun strategi konkret. Ia juga mengajak seluruh elemen menjaga kebersamaan dengan semangat begawi jejama, serta menggunakan lambang daerah sesuai perda untuk menjaga identitas. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Lampung, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, dan Bapak Dadin ataupun yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli bupati, tim ahli DPRD, yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Tanggamus, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Camat, Abdesi Kabupaten Tanggamus, dan Apexi Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kebudayaan, LSM, insan pers, para undangan, dan hadirin peserta rapat paripurna istimewa yang berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa persidangan 2 tahun sidang 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus ke-29 tahun 2026. Dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kami membacakan sambutan Bapak Gubernur, perkenalkan kami menyampaikan salam takziah dari Bapak Gubernur dan tidak bisa hadir di tengah kita, dan beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan Bapak Gubernur secara lengkap sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tapi pun yang saya hormati Bapak Bupati Tanggamus dan Bapak Wakil Bupati Tanggamus beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD beserta Wakil Ketua IKADA dan juga para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus beserta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus serta Kepala Instansi Vertikal dan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pimpinan partai politik beserta pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan serta undangan hadirin yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus ke-29 tahun 2026 dalam suasana penuh kebersamaan, kebanggaan, dan semangat untuk terus maju. Masih dalam suasana hangat pasca Ramadan dan bulan Syawal yang penuh berkah, izinkan saya atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bisa maju, mandiri, dan warganya hidup lebih sejahtera. Di usia sekarang, Tanggamus sudah semakin dewasa. Tinggal bagaimana kita melangkah lebih cepat dan lebih kompak.
Kita tentu bersyukur karena banyak perubahan yang sudah kita rasakan. Jalan-jalan infrastruktur semakin baik, sektor pertanian dan perikanan terus berkembang, pariwisata mulai dikenal luas, dan kualitas sumber daya manusia terus kita tingkatkan. Tanggamus memiliki banyak potensi alam yang dapat dikembangkan, dari pantai yang indah sampai pegunungan yang sejuk. Semua ini adalah kekuatan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri. Dan yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkannya dan bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Jangan sampai yang maju hanya sebagian, sementara yang lain masih tertinggal. Ibarat panen besar, masa yang menikmati cuma beberapa orang, yang lain hanya lihat saja, melihat-lihat saja. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Hari jadi ini jadi momen untuk kita jujur pada diri sendiri. Apakah pembangunan yang kita lakukan sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Apakah kita sudah siap menghadapi tantangan ke depan seperti kebutuhan ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting supaya kita tidak salah arah. Bapak Ibu yang kami muliakan, harus terus kita hidupkan, ditambah dengan ide-ide baru agar kita bisa terus maju. Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tanggamus, mulai memperbaiki konektivitas wilayah, mengembangkan sektor unggulan, sampai meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena kita yakin kalau Tanggamus maju, Lampung juga akan maju. Saya juga mengajak seluruh masyarakat Tanggamus untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, jaga kebersamaan, jaga budaya dan kearifan lokal kita, dan yang tidak kalah penting, tetap optimis. Dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersama, saya yakin Tanggamus bisa menjadi daerah yang lebih maju, lebih sejahtera, dan semakin membanggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Ini pantun dari Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian. Seperti tempoyak di atas meja, cita rasa Lampung tiada duanya. Selamat ulang tahun Tanggamus tercinta. Insya Allah bisa menuju Lampung maju bersama. Akhir kata, semoga Kabupaten Tanggamus semakin maju, masyarakat semakin sejahtera, dan kita semua bisa melangkah bersama ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggamus dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini sangatlah membanggakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghargaan yang diterima dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan berbagai kriteria dan kategori. Di antaranya, 1. Kabupaten Tanggamus menjadi juara umum lomba MTQ seluruh Provinsi Lampung tahun 2025. Lalu, Kabupaten Tanggamus sangat inovatif pada lomba inovatif Government World oleh Kemendagri. Penghargaan inovasi membangun negeri tahun 2025 dari TV nasional yaitu TV One. Pembina Desa Sejahtera tahun 2005 yang dinyatakan oleh Metro TV. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,52% dari 4,1% di tahun 2024. PDRB per kapita naik menjadi 33,5 juta rupiah dari 31,62 juta rupiah. Angka kemiskinan menurun menjadi 10,1% dari 10,8%. Di tahun 2006 ini kita upayakan angka kemiskinan dapat turun di bawah 10%. Dan prestasi serta capaian lainnya
Keberhasilan prestasi ini merupakan buah dari kerja keras dan kerja nyata dari seluruh komponen warga masyarakat, termasuk para anggota DPRD, Forkopimda, ASN, TNI Polri, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, pemudi, dan lain-lain. Saya berterima kasih atas dedikasi dari jajaran OPD dalam banyak prestasi ini. Namun tentu prestasi bukanlah semata-mata tujuan utama, karena tujuan utama terpenting adalah mewujudkan masyarakat dengan yang lebih sejahtera, adil dan merata, bukan secara konsep dan ucapan, tapi dirasakan pada masyarakat kita. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini saya mengawali tahun kedua di masa jabatan saya sebagai Bupati Tenggarus masa bakti 2005-2030. Bagi saya tahun pertama adalah tahun membangun fondasi yang kuat, agar di tahun-tahun berikutnya kita dapat berlari lebih cepat. Jika tahun pertama adalah konsolidasi dan penataan, maka tahun kedua ini harus menjadi tahun akselerasi dari hasil nyata yang lebih terasa oleh masyarakat. Pembangunan tidak cukup dinilai dari apa yang sudah kita lakukan, tapi masalah apa yang berhasil kita selesaikan. Kabupaten Tenggarus masih menghadapi sejumlah persoalan strategis yang tidak bisa diabaikan. Pertama, kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan dan infrastruktur yang masih kurang dan perlu perbaikan. Akses dan mutu layanan pendidikan perlu sepenuhnya merata. Di sektor kesehatan, stunting, kualitas gizi dan pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Dalam beberapa kesempatan saya bicara kepada jajaran saya. Pertanyaannya bukan lagi apa masalahnya, tetapi apa solusi konkret yang dilakukan masing-masing perangkat daerah. Dinas pendidikan tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dinas sosial, dinas PMD, dan kecamatan. Penanganan stunting tidak bisa hanya menjadi urusan dinas kesehatan tanpa keterlibatan TPPKK, pemerintah, OPD terkait lainnya. Kedua, pertumbuhan ekonomi daerah kita masih perlu didorong lebih kuat. Struktur ekonomi kita masih bertumbuh pada sektor primer dengan nilai tambah yang terbatas. Produk pertanian, perkebunan dan perikanan kita banyak dijual dalam bentuk mentah, bahkan kita banyak yang belum naik kelas. Saya minta dinas terkait tidak hanya membuat program rutin, tapi menyusul terjadi hilirisasi yang jelas dan konkret. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, Pak Dewan, anggota Dewan yang terhormat, tidak pernah akan ada peredaran uang, tidak akan pernah perputaran uang di Kabupaten ini kalau tidak ada transaksi hasil komoditi pertanian. Tidak pernah akan produktif petani tanpa ada campur tangan pemerintah terhadap petani. Oleh karenanya ke depan ini selalu saya sampaikan bahwa kita akan tingkatkan penghasilan kita, potensi yang ada di wilayah kita, pertanian, perikanan, wisata. Ini perlu kita kerjasama, sama-sama kita menggali potensi-potensi ini. Insya Allah, kalau ini sudah tergali, maka PAD kita akan meningkat, rakyat kita akan sejahtera. Itu pasti. Jadi selama ini kenyataannya pemerintah belum ada perhatian dengan petani. Oleh karenanya ke depan mari saya ajak bersama anggota Dewan yang terhormat, mari dukung eksekutif, legislatif dukung bagaimana cara kita untuk mengangkat hak-hak martabat petani supaya petani semangat dan kita dorong supaya mereka produktif. Itu. Saya minta dinas terkait hanya membuat program rutin. Jadi dinas-dinas terkait harus betul-betul berusaha bagaimana menginisiasi, bagaimana cara pendekatan dengan petani, bagaimana cara pendekatan dengan instansi terkait di pusat. Karena kita tidak mungkin kita berbuat apa-apa sekarang karena PAD kita sangat kecil. Satu-satunya kita masih ketergantungan kita dengan pusat. Dan pusat itu akan bertanggung jawab untuk daerah. Apabila kita memang pendekatan kita, personal wakil kita jalankan kepada situ.
Buktinya selama ini sudah berjalan ini bahwa infrastruktur sudah mulai jalan. Itu bantuan dari provinsi, bantuan dari pusat. Tidak akan pernah itu terpikirkan oleh provinsi, oleh pusat apabila kita memang tidak menyatakan bahwa kita memang perlu bantuan. Toh tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah ada bantuan yang seperti itu. Sekarang sudah banyak bantuan itu. Jadi artinya kepada OPD terkait saya minta proaktif. Dan OPD terkait harus mengerti persis bagaimana tentang filosofi daripada tupoksinya, sehingga dia paham betul apa yang harus dikerjakan, paham betul apa yang harus ditinggalkan. Jangan hanya sekedar menjalankan tugas ini yang terlebih dahulu begini, kita begini. Saya minta itu, dan saya mohon bimbingan dari anggota Dewan yang hormat, supaya bisa mulai kendaraan itu dan kita bisa selaras sejalan dengan antara legislatif dan eksekutif. Bapak Ibu hadirin yang saya minta dinas terkait tidak hanya membuat program rutin, tapi menyusun strategi hilirisasi yang jelas dan konkret. Aksinya pimpinan dan anggota DPD yang hormat, pada momen ulang tahun Kabupaten Tenggamus ini saya minta kepada semua pihak untuk menggunakan lambang atau logo daerah kita sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 1927. Ini dilakukan agar identitas Tenggamus tetap jelas dan seragam. Pemerintah Kabupaten Tenggamus ingin menertibkan kesimpang siuran tentang logo kabupaten yang selama ini bermacam-macam dan berbagai versi, baik yang digunakan oleh pemerintah maupun instansi lainnya, baik swasta dan masyarakat dengan berbagai versi logo. Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh instansi dan organisasi, mari kita pedomi lambang sesuai dengan apa yang telah diperdakan sejak lahirnya Kabupaten Tenggamus tahun 1997. Kimak Ham siapa lagi, Kimak Ganta kapan lagi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh komponen penyelenggara dan masyarakat menjadi peringatan hari jadi Kabupaten Tenggamus sebagai momentum untuk mengevaluasi, memperbaiki diri serta menetapkan kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan membangun Kabupaten Tenggamus ini. Sekali lagi saya tekankan, 27 tahun kita, 29 ya, kita memperingati ini, mari kita manfaatkan ini supaya kita mengevaluasi, mengintrospeksi sejauh mana prestasi yang sudah kita capai dan apa yang ingin kita capai. Saya minta kita betul-betul bisa bekerjasama antara legislatif dan eksekutif, bisa betul-betul bersama mengarahkan. Kita minta tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan harus ada perubahan di Kabupaten Tenggamus. Pekerjaan rumah kita masih banyak. Pembangunan infrastruktur, pemerataan kesehatan, kualitas pendidikan, serta peningkatan ekonomi masyarakat menjadi hal yang utama. Ini saya bertekad sebagai kepala daerah mau mengajak kerjasama antara legislatif supaya yang paling penting yang kita utamakan pertama kesehatan. Alhamdulillah kesehatan kita sudah berjuang, kita proaktif kepada pusat, kita dibantu membuat rumah sakit baru ada nanti di Tampanan. Lalu infrastruktur kemarin seperti dijelaskan oleh Wakil Gubernur bahwa tahun ini kita mendapat bantuan infrastruktur sebanyak 87 miliar. Yang kemarin, tahun kemarin 51 miliar dan belum pusat. Dan oleh karenanya tadi kita ada evaluasi, rapat tentang evaluasi untuk peringati hari ini tentang PDPD terkait. Tadi saya minta supaya masing-masing ada tugas evaluasi, tugas dan mereka harus proaktif karena kita tidak ada apa-apa di daerah kita yang bisa mendukung rencana pembangunan kita kecuali kita minta pada pusat, minta pada provinsi. Masing-masing OPD saya sudah instruksikan supaya mereka proaktif untuk itu.
dan pihak legislatif supaya tahu. Saya kasih waktu 6 bulan. 6 bulan saya akan evaluasi kerjaan studi dan memang itu harus berhasil. Dengan kebersamaan dan kerja keras serta dukungan partisipasi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tenggarus, insya Allah saya yakin, percaya hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses membangun akan dapat kita atasi bersama. Terakhir, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Tenggarus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat Kabupaten Tenggarus yang telah melaksanakan sidang paripurna istimewa ini. Dirgahayu Kabupaten Tenggarus dan Dirgahayu Provinsi Lampung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna istimewa ini saya tutup. Sebelum saya akhiri masalah, saya mau bayar utang juga utang panjang bersihkan. Malu juga ya ternyata kalau tidak ada kabupaten tidak ada kawan. What gak? Tanggamus kota yang tercinta, wisata alam yang indah sekali. Hari ulang tahun kita syukuri.